die scoort, het is 1-1. Wat een plaatje van Patrick. And again, it's a pity to have played a long time 1-0. Betapa besarnya ekspektasi publik tanah air terhadap calon pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat pelatih berusia 48 tahun itu disodorkan target tinggi, yakni lolos Piala Dunia oleh banyak pihak. Ya, perkara track record ataupun historik Kluivert yang sedemikian rupa menjadikan publik begitu kecewa, mengingat Kosin sendiri memiliki rekam jejak yang tak seperti ini kala datang pada 2019 silam. Tapi ya biarlah itu jadi bagian lain dalam dirinya dan juga sejarah kehidupannya. Toh ketika Sintayong awal-awal melatih, ketika itu publik juga ragu perkara ia dianggap sebagai pecundang di Korea Selatan ketika itu. Bahkan saat itu pun publik lebih ingin Luis Milla kembali, walaupun historis Kosin memang gak seburuk Kluivert sekarang. Tapi seenggaknya kita nggak bisa mengambil kesimpulan ia akan gagal ataupun berhasil sebelum menjalankan tugasnya nanti. Ya, kita boleh kecewa, kita boleh gregetan atau apapun itu. Namun keputusan sudah diambil dan tugas kita selain mendukung juga mengamati, serta siap memberikan kritikan jika ada hal-hal yang dirasa enggak enak. Dan beda pelatih juga jelas beda cara bermain, di mana diketahui bahwa Kluivert memiliki gaya bermain menyerang yang pernah diimplementasikan pada gaya bermain Krakau dari sepak bola relatif menjadi lebih berorientasi menyerang. Merujuk ini, filosofi Kluivert bisa dibilang sebagai antitesis Sintayong, sebab pelatih asal Korea Selatan itu dikenal dengan gaya pragmatis, di mana Indonesia acap kali bertahan di area sendiri. Ya, selama melatih timnas Indonesia, Sintayong kerap menggunakan taktik 3 bek tengah dalam formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Formasi ini juga bisa dengan mudah bertransisi ke dalam skema 5-4-1 atau 5-3-2 ketika dalam posisi bertahan. STY selalu menerapkan skema yang terbuka, yakni para pemain yang dalam posisi berdekatan dapat saling bertukar tanggung jawab posisi selama pertandingan. Skema ini dalam segi bertahan akan menutup celah dan juga ruang bagi lawan sekecil mungkin. Lalu dalam skema menyerang pun para pemain dituntut untuk lebih atraktif. Selain itu pun dalam skema STY pemain dituntut untuk bermain lebih efektif dengan dapat mengkonversikan gol dalam peluang dengan presentasi yang sekecil mungkin. STY juga mengungkapkan para penyerangnya tidak ditekankan untuk menjadi pencetak gol, namun setiap pemain dari lini kedua juga bisa mencetak gol. STY juga mengubah gaya bermain timnas Indonesia yang sebelumnya bermain mengandalkan kecepatan dan umpan panjang. Pelatih asal Korea Selatan itu menekankan anak asuhnya agar bisa membangun serangan atau build up dari kaki ke kaki. Nah, skema permainan yang dibuat oleh Sintayong itu jelas nantinya akan berubah jika skuad Garuda benar ditangani oleh Kluivert dalam lanjutan babak ketiga. Ya, jika dilatih oleh Patrick Kluivert, kemungkinan besar skuad Garuda tidak lagi memainkan skema 3-5-2 seperti era Sintayong dan akan memainkan formasi 4-2-3-1. Dalam taktik ini, perubahan besar akan dirasakan di lini pertahanan serta pemain depan, di mana pada sektor penjaga gawang, Martin Paes yang tampil impresif selama era kepelatihan Sintayong dipastikan akan tetap menjadi pilihan utama pelatih. Kemudian di lini pertahanan, 4 pemain bertahan akan jadi tumpuan yang nantinya akan diisi oleh Kevin Dykes, Jay Ize, Mitch Hilgers, dan Kelvin Verdong. Jay Ize dan Mitch Hilgers akan bertugas sebagai central defender untuk menghalau serangan ke gawang Martin Paes. Sedangkan Kevin Dykes dan Kelvin Verdong berada di sisi kanan serta kiri sebagai wingback. Nah, di lini tengah, duet Ivan Yoner dan Tom Hai akan tetap menjadi tumpuan dalam mengalirkan bola serta memutuskan serangan lawan di lini tengah. Kemudian untuk membongkar pertahanan lawan, trio Rafael Strijk, Marcelino Ferdinand, dan juga Eliano Reinders di posisi final third akan menjadi senjata andalan dari Patrick Kluivert. Ya, di posisi ini Marcelino Ferdinand yang sempat bersinar saat bermain sebagai gelandang serang di belakang striker diprediksi bakal semakin mentereng di bawah arahan Patrick Kluivert.
Sementara Van Dijk dan Eliano Reinders akan ditempatkan di sektor sayap untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Dan sebagai ujung tombak, Ragnar Oratmangun akan diplot sebagai goal getter untuk memaksimalkan peluang-peluang dari para winger serta second line. Nah, di lain sisi dari itu, kehadiran pelatih baru dalam diri Garuda ini juga memberikan efek yang cukup besar, termasuk kembalinya pemain apik yang sempat dilupakan oleh Sintayong. Ya, siapa yang tak tahu soal problematika antara Sintayong dengan mantan pemain andalannya Elkan Bagot dalam beberapa waktu terakhir. Pemain jangkung yang cukup apik mengawal pertahanan tim Garuda ini terakhir kali dipanggil oleh Kosin pada Januari 2024, tepatnya pada gelaran Piala Asia 2023. Dan dengan ditempatnya Kosin dari kursi pelatih timnas, nama Elkan Bagot pun disebutkan akan kembali membela skuad Indonesia, di mana hal ini juga diperkuat dengan pengakuan dari manajer timnas Pak Sumarji. Pak Sumarji mengakui bahwa dirinya masih sering menghubungi Elkan Bagot meski tak lagi dipanggil ke dalam skuad timnas. Mulai kangen katanya nama Elkan Bagot, Bang Haji. Elkan anak baik, Elkan anak baik. Saya sering bicara sama Elkan. Dia suka belajar bahasa Indonesia sama saya. Oh iya. Ya, saya masih sering cecetan sama dia. Setelah mengalami masa sulit dengan cedera yang dideranya sepanjang tahun lalu, Elkan sendiri sudah pulih dari cederanya dan mulai kembali ke skuad Blackpool. Dan baru pun ia dibawa oleh The Seashaders saat menghadapi Wycombe Wanderers pada Sabtu 4 Januari. Dengan pulihnya Elkan ini pun bukan tidak mungkin namanya akan kembali dipanggil seiring kedatangan pelatih baru di gelaran kualifikasi mendatang. Dan seiring kabar ditunjuknya Patrick Kluivert untuk menggantikan posisi Sintayong di kursi pelatih Garuda, saat itu juga dikabarkan bahwa mantan pelatih timnas Belanda Louis van Gaal juga dikabarkan akan menduduki posisi direktur teknik PSSI menemani Kluivert. Meski belum ada kepastian mengenai ini, namun menariknya Van Gaal diketahui pernah memuji mental pemain Indonesia, yang mana dalam pertemuan Indonesia dengan Belanda asuhannya tahun 2013 silam, Louis van Gaal memuji kompaknya permainan tim Garuda dan bahkan menurutnya Indonesia sukses bermain sebagai sebuah tim yang utuh dan menyulitkan anak asuhnya. Dan dengan pergerakan bagus serta mental bertarung yang apik, Indonesia pun dinilai cocok ditangani oleh Patrick Kluivert dengan gaya menyerang yang diusung. Tapi ya terlepas dari apapun, pokoknya sampai semuanya resmi diumumkan oleh PSSI, kita hanya bisa berandai-andai aja tentang apa yang akan terjadi dengan timnas Indonesia di masa mendatang. Sebab memang mengganti pelatih di masa-masa krusial ini presentasinya adalah 50-50. Untuk itu sebagai fans timnas Indonesia kita harus terus mengawal, mendukung dan mendoakan, serta jangan lupa mengkritik apa yang harus dikritik dan memuji apa yang selayaknya dipuji. Sintayong sudah berlalu dan pasti akan selalu melekat di hati. Namun bagaimanapun kita harus move on karena timnas Indonesia harus terus maju apapun yang terjadi.